Soal 21. Budi berencana membeli sepatu di mall. Harga sepasang sepatu mula-mula Rp500.000. Kemudian diberi diskon 50%. Lalu diberi tambahan lagi diskon sebesar 20%. Karena pembayaran dilakukan via kartu kredit, maka Budi dikenakan biaya admin sebesar 1% dari yang dibayarkan. Berapa rupiahkah jumlah yang dibayarkan oleh Budi? Nah, di sini langsung aja kita bahas ya teman-teman. Harga sepasang sepatu mula-mula adalah Rp500.000. Kemudian diberi diskon 50%, lalu diberi tambahan diskon lagi sebesar 20%. Karena pembayaran dilakukan via kartu kredit, maka Budi dikenakan biaya admin sebesar 1% dari yang dibayarkan. Pertama kali, kita lihat dulu ya. Diskon yang Budi dapat adalah 50%. Jadi adalah Rp250.000. Sehingga Budi hanya membayarkan sebesar Rp250.000. Dan di sini, Budi dapat lagi diskon tambahan 20% dari harga ini ya. Harga setelah diskon ya. Berarti 20% dikali Rp250.000. Sehingga Budi dapat lagi diskon Rp50.000. Sehingga total diskon yang dibayarkan adalah Rp300.000. Jadi total harganya setelah diskon adalah Rp500.000 dikurang Rp300.000 adalah Rp200.000. Ditambah dikenakan biaya admin karena via kartu kredit 1% dari Rp200.000 dari yang dibayarkan. Maka Rp2.000. Jadi jumlah yang Budi bayarkan adalah Rp202.000. Maka jawabannya adalah E, Rp202.000. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 22. Dari penghasilan Suryadi dalam sebulan, 10% untuk pajak, 2,5% untuk zakat, 1,5% diberikan kepada panti asuhan, dan 10% untuk investasi. Jika sisa penghasilan Suryadi adalah Rp1.900.000, berapa penghasilan dalam sebulan? Nah, di sini langsung aja kita bahas teman-teman. Perhatikan yang ditanya adalah berapakah penghasilan Budi selama sebulan, berarti 100% ya. Di sini kita sudah lihat pengeluaran si Budi itu ada 10% untuk pajak, ditambah 2,5% untuk zakat, ditambah 1,5% untuk panti asuhan, dan 10%-nya untuk investasi. Berarti di sini sudah ada 24% yang dikeluarkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini Rp1.900.000 ini adalah sisa penghasilan Budi setelah dikurang 24%. Berarti Rp1.900.000 ini merupakan 76% ya. Sehingga untuk menghitung penghasilan Budi yang 100% tadi langsung aja kita bagikan ya. Sama dengan Rp1.900.000 kita bagikan 76%. Ya, maka ini jawabannya adalah Rp2.500.000. Ya, kita lihat di sini jawabannya adalah C, Rp2.500.000. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 23. Pak Iwan mendapatkan keuntungan 21% setelah menjual sepatu seharga Rp302.500. Harga pembelian sepatu tersebut adalah, nah di sini langsung aja kita bahas ya teman-teman. Pertama, Pak Iwan dapat untung 21%. Berarti Pak Iwan di sini belinya kita asumsikan 100% ya. Harga beli sama dengan 100%. Kemudian dia pengen untung 21%. Berarti pengen untung. Berarti Pak Iwan menjual dengan harga 121%. Di sini harga jualnya itulah Rp302.000. Jadi langsung aja di sini kita bagikan dengan 121% ya. Maka harga jualnya adalah Rp250.000. Oke. Coba kita uji ya. Rp250.000 kita kalikan 21%. Nah, di sini hasilnya adalah Rp52.500. Ya, harga aslinya 100%, ditambah dengan keuntungannya adalah Rp52.500 yang 21% tadi, berarti sama dengan Rp302.500. Berarti jawabannya adalah C, Rp250.000. Baiklah, soal berikutnya. Soal 24. Sony piket setiap 14 hari. Budi piket setiap 6 hari,
Judi piket setiap 12 hari, dan danu piket setiap 8 hari. Piket bersama adalah 1 Januari 2020. Kapan piket bersama lagi? Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Soal ini tuh berbicara tentang kapan piket bersama lagi ya. Berarti berbicara tentang KPK dan FPB. Tepatnya adalah KPK, karena kelipatan kapan berikutnya gitu ya. Nah, di sini kita pertama kali adalah mencari dulu berapa KPK-nya dengan cara melihat dari pohon faktor. Nah, kalau teman-teman sudah lupa pohon faktor, itu merupakan ini ya, angka pembagi yang merupakan bilangan prima. Jadi 18 ini kita bagi 2, kemudian di sini hasilnya adalah 9. 9 ini kita bagi 3, maka hasilnya 3 ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh diri sendiri dan 1. Nah, kemudian 6 ya. 6 ini kita bagi 2, kemudian hasil adalah 3. 12 ini kita bagi 2, sisanya adalah 6, kemudian kita bagi 2 lagi, jadi 3. Dan untuk 8 ini adalah 2, sisanya 4, dan 2, 2. Nah, di sini kita lihat ya, untuk faktor-faktornya. Nah, 18 ini berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk 6 ini 2 dikali 3. 12 ini berarti 2 di pangkat 2 dikali 3. Dan 8 ini adalah 2 pangkat 3. Ini ya, 2 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 3. 2 dikali 3 pangkat 2. Dan ini 2 pangkat 3. Oke. Nah, di sini kita mencari KPK. Ya. Kalau KPK itu adalah setiap nilai yang muncul ya. Di sini ada 2 dan 3 berarti yang memiliki pangkat terbesar. Kalau 2-nya sendiri di sini adalah 2 pangkat 3. Sementara untuk 3-nya adalah 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 ini 8. 3 pangkat 2 9. Sama dengan 72. Ya, berarti mereka akan bersama lagi setelah 72 hari. Maka jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman, 13 Maret 2020. Nah, di sini tadi kita sudah bicara tentang KPK, yaitu gunakan semua faktor dan yang pangkatnya paling tinggi. Nah, di sini kita buat contoh lagi ya. Misal teman-teman di sini jumpa angka ya. Faktor ini adalah dikali tadi kan bilangan prima ya, berarti sini 5. Misal di sini kali 7 gitu ya. Nah, untuk mencari KPK-nya berarti di sini adalah dari angka 2 ini mana yang paling tinggi? Berarti 2 pangkat 3. Kita kali. Di sini 3 ya. Berarti 3 pangkat 2. Nah, walaupun di sini angka 5 hanya satu aja ya, tetap dikali 5 dan kita kali 7. Karena KPK di sini adalah semua faktor dan pangkatnya paling tinggi. Ini untuk KPK-nya. Nah, kalau FPB ya, kalau bicara FPB itu berarti gunakanlah pangkat yang sama dan paling kecil. Nah, ini maksudnya adalah faktor yang sama ya di sini ya, faktor yang sama. Nah, dari sini dari angka 2 ini kan semuanya punya ya angka 2. Berarti kita cari yang pangkatnya paling rendah, berarti 2 aja. Kemudian angka 3 di sini, untuk angka 8 itu nggak punya angka 3 ya, berarti tidak bisa dimasukkan dalam FPB. Kemudian 5 dan 7 ini juga sama ya, tidak dimiliki oleh yang lain-lainnya. Berarti FPB-nya hanya 2 saja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, pada saat kapan kita gunakan KPK, pada saat kapan kita gunakan FPB? Nah, di sini ada contoh soal. Nah, kalau soal pertama ini itu bicara tentang maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama. Berarti adalah kelipatan lagi ya. Pada saat kapan lagi sih mereka ketemu bersama-sama gitu. Berarti ini bicara tentang KPK karena kelipatan. Sementara yang kedua ini adalah bagaimana berapakah banyak anak yang mendapatkan buah-buahan secara rata. Nah, ini bicara tentang FPB. Kalau FPB ini bicara tentang pembagian. Berapa jika dibagi rata? Ya,
Jadi sini teman-teman sudah tahu ya, kapan menggunakan FPB dan kapan menggunakan KPK. Nah, jadi kira-kira untuk soal ini, berapakah jawabannya teman-teman? Ya, silahkan dituliskan di kolom komentar ya untuk soal tambahan di nomor 24. Soal 1 dan soal 2. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 25. 19 peserta lomba berenang memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Banyaknya posisi juara yang mungkin terjadi adalah... Nah, di sini langsung aja kita bahas teman-teman. Ini soalnya bicara tentang permutasi. Artinya kriteria di sini itu memperhatikan posisi. Nah, di sini juara 1, juara 2, juara 3 itu kan tidak bisa dibalik-balik ya. Misalnya si A juara 1, si B juara 2. Kemudian si A juara 2 atau si B juara 1. Kedua tersebut kan adalah hal-hal berbeda. Tidak bisa dibalik. Berarti itu bicara tentang permutasi. Kalau bicara tentang satu lagi adalah kombinasi, itu tidak memperhatikan urutan. Jadi misalnya salaman ya antara si A dan si B, kemudian si B dengan si A salaman, itu kan sama aja ya, tidak dibeda-bedakan, tidak berbeda maksudnya. Jadi pada soal ini kita gunakan rumus permutasi. Ya, yang mana di sini untuk permutasi rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. N di sini adalah jumlah dari populasinya, yaitu 19 dibagi N, yaitu 19 dikurang berapakah kriterianya? Di sini ada 3 ya. Jadi 19 kurang 3. Maka di sini adalah 19 faktorial dibagi 16 faktorial. Jadi di sini langsung aja kita coret 16-nya sehingga 19 kali 18 kali 17 dan jawabannya adalah 5814 B. Kalau bicara faktorial itu berarti misalnya 5 faktorial berarti sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Misal 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Bisa kita sederhanakan dengan coret sehingga 20 gitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 26. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Jika pertama, mereka berpindah-pindah tempat atau acak. Yang kedua, ayah dan ibu selalu berdekatan. Nah, di sini langsung aja kita bahas teman-teman. Ini soalnya berbicara tentang tadi ya, masih permutasi. Tapi ini adalah permutasi siklis karena adalah posisi duduk. Di sini posisinya melingkar ya, karena mengelilingi. Nah, di sini pertama kita jawab dulu untuk yang pertama. Kalau kita bayangkan atau kita gambarkan kira-kira seperti ini teman-teman ya. Yang melingkar ini adalah mejanya. Ini adalah orang-orangnya, ayah, ibu, dan ketiga orang anaknya. Berarti di sini ada 5 orang. Nah, rumus permutasi siklis ya, itu sama dengan N dikurang 1 faktorial. N-nya berapa? 5. Kita kurang 1 ya, faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 ya, sama dengan 24. Jadi untuk soal pertama ini jawabannya adalah 24. Maka opsi C, D, dan E kita coret. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ayah dan ibu selalu berdekatan? Nah, di sini kita misalkan ya ayah ibu berdekatan, sehingga mereka ini jadi satu kesatuan. Jadi N yang tadi ini berubah dari 5 jadi 4 ya. Berarti 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Namun di sini posisi ayah dan ibu kan bisa saling bertukar ya. Kadang ayahnya bisa di kiri atau ayahnya bisa di kanan dan sebaliknya. Jadi di sini untuk menjawab soal nomor 2 ini berarti 6 kita kali lagi dengan 2 karena posisinya bisa berpindah-pindah antara ayah dan ibu. Maka jawabannya adalah 12. Oleh karena itu di sini untuk jawabannya adalah A ya teman-teman, 24 dan 12. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 27. Diketahui jarak 2 kota pada peta adalah 25 cm. Jika skala peta adalah 1/250.000,
Maka jarak sebenarnya dari kotak tersebut adalah di sini. Langsung aja kita bahas teman-teman. Kalau sudah bicara skala berarti kan 1 banding 250.000. Langsung aja kita kalikan dengan jarak di peta ya. Berarti 25 cm dikali 250.000. Ini adalah JS, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan 625 ya, 25 kali 25. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak sebenarnya adalah 6.250.000 cm. Di sini kita tahu ya, kalau dari cm ke kilometer, karena di soal adalah kilometer, maka kita konversi dengan cara kita bagi 100.000. Jadi sama dengan 62,5 km. Oke. Maka jawabannya adalah D, 62,5 km. Sebagai informasi di sini, teman-teman bisa lihat ya untuk perjenjangan dari jarak kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jika naik tingkat adalah 10 dan turun tingkat adalah 10 juga. Dari kilometer ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0 5 kali ya, berarti 100.000 teman-teman. Ya, ini perlu dihafal ya. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 28. Pak Muji mempunyai sebidang tanah yang luasnya 4.200 meter. Tanah tersebut diberikan pada anak pertamanya 1/5 bagian, anak keduanya 1/6 bagian, dan dibangun untuk masjid 2 kali bagian dari anak keduanya. Maka sisa tanah dari Pak Muji adalah berapa meter? Nah, di sini langsung aja kita bahas teman-teman. Pertama kita catat dulu ya, jumlah luas tanah yang dibagikan oleh Pak Muji. Yaitu pertama yang dibagikan ya. Di sini yang dibagi itu ada 1/5 bagian untuk anak pertama, ditambah 1/6 bagian untuk anak kedua, ditambah 2 kali 1/6 bagian ya, berarti untuk anak keduanya ini untuk buat masjid. Nah, di sini berapa yang bagian oleh Pak Muji? Berarti 1/5 ditambah 1/6 ditambah 2/6. Nah, kemudian di sini berarti 1/5 ditambah 3/6 atau 1/5 ditambah 1/2. Maka di sini kita buat penyebutnya menjadi 10. Nah, di sini berarti 2 dan di sini berarti 5. Maka 7/10 lah yang sudah dibagikan oleh Pak Muji kepada anaknya. Berarti sisa dari Pak Muji adalah tadi kan 10/10 ya, berarti karena kita samakan dikurang 7/10. Kenapa 10/10? Ini kan sama dengan 1 ya, berarti 100%. Berarti sama dengan 3/10 atau 30% lagi. Berarti gampangnya di sini adalah 4,2 ini ya, 4 ini kita kalikan dengan 3/10. Nah, ini berarti sama dengan 1,260 meter kuadrat. Jadi untuk jumlah tanah Pak Muji setelah dikurangi pembagian-pembagiannya adalah 1.260 meter kuadrat lagi. Ya, ini dia. Jadi jawabannya E ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 29. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya menuju ke rumah Rian dengan jarak tempuh 10 km. Dari arah yang berlawanan, Rian mengendarai sepeda menuju ke rumah Dodi. Kecepatan Dodi dan Rian berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pada pukul 9.00, maka mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, di sini langsung aja kita bahas ya teman-teman. Soal ini itu berbicara tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Yang mana bisa kita rumuskan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, di sini kalau kita simbolkan, kecepatan itu sama dengan V. Jarak adalah S dan waktu adalah T. Nah, dari sini yang diketahui di soal adalah kecepatan, yaitu 18 km dan 12 km. Kemudian berikutnya yang diketahui adalah jarak, yaitu jaraknya 10 km. Sementara waktunya ya, waktu itu tidak diketahui.
Karena yang ditanya adalah pada pukul berapa, berarti waktunya yang ditanya. Jadi T-nya ya, T berapa gitu. Jadi di sini T sama dengan, nah apakah rumus untuk mencari waktu? Di sini teman-teman bisa pakai logika ya. Asumsikan teman-teman sudah tahu nih rumusnya, V sama dengan S per T. Misalkan V-nya adalah 2. 2 ini berapa per berapa? Bisa aja ya, 6 per 3. Jadi kalau ditanya adalah 3-nya, 3-nya kan berarti T ya. Ya, 3-nya berarti di sini 3 sama dengan 3 atau T sama dengan 6 dibagi 2 ya. 6 tadi adalah S. Berarti 6 di sini S dibagi V-nya 2 ya, V. Jadi rumusnya T sama dengan S per V. Nah, kalau begitu langsung aja kita masukkan apa saja yang diketahui. Pertama S, jaraknya adalah 10 km. Kemudian di sini kecepatan yaitu 18 km ditambah dengan 12 km. Ya, jadi sama dengan 10 per 30. Kalau kita melihat di sini ini 10 km. Ini berarti 30 km per jam. Ya, kita coret yang sama ya, kilometer-kilometer. Jadi sama dengan 1/3 ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti 1/3. 1/3 jam. Ya, 1/3 jam ini sama dengan 20 menit. Ya, di sini kita kalikan aja 60 berarti 20 menit. Maka harusnya mereka berpapasan 20 menit kemudian. Sehingga jawabannya adalah B, 9:20. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 30. Di antara 100 orang yang survei, dapat data bahwa 32 orang suka bakso, 20 orang suka nasi goreng, 45 orang suka mie ayam, 15 orang suka bakso dan mie ayam, 7 orang suka bakso dan nasi goreng, 10 orang suka nasi goreng dan mie ayam, 30 orang tidak suka satupun dari ketiga makanan tersebut. Maka, banyaknya siswa yang hanya suka mie ayam aja adalah. Oke, di sini langsung aja teman-teman kita bahas. Ini soalnya bicara tentang himpunannya. Jadi, di sini kita bayangkan adalah diagram Venn agar lebih mudah. Kira-kira bisa kita gambarkan seperti ini. Kita anggap yang biru ini adalah yang suka makan bakso. Kemudian yang hijau ini yang suka makan mie ayam. Dan yang merah ini adalah suka nasi goreng. Nah, coba kita telusuri satu-satu. Dari 100 orang, ya, itu kita lihat dulu. 32 orang suka makan bakso. Kemudian, 20 orang suka makan nasi goreng. Kemudian, 45 orang suka makan mie ayam. 15 orang suka makan bakso dan mie ayam. 15 orang suka makan bakso dan mie ayam. Berarti kita letak di sini ya. 15. Nah, karena lurus ini sudah termasuk antara bakso dan mie ayam, maka ini kita kurangin 15, teman-teman, karena sudah termasuk di sini. Yang 32 juga kita kurang 15. Oke, kemudian 7 orang suka makan bakso dan nasi goreng. Bakso dan nasi goreng, berarti di sini ya. 7 orang. Berarti ini kita kurang lagi nih, kurang 7 dan bawahnya kita kurang 7. Oke? Kemudian 10 orang suka nasi goreng dan mie ayam. 10 orang suka nasgor dan mie ayam. Berarti di sini 10 orang ya. Nah, di sini kita kurang lagi berarti yang beririsan 10 dan di sini 10. Kemudian 30 orang berarti di luarnya ya, di sini 30 tidak suka di antaranya. Coba kita rekap ya, teman-teman. Di sini bakso, kemudian mie ayam, kemudian nasgor, bakso tambah mie ayam, bakso tambah nasgor, kemudian mie ayam tambah nasgor, kemudian yang tidak suka ya, tidak suka. Nah, coba kita lihat. Bakso aja di sini 32 dikurang 15 dikurang 7. Berarti 10 ya teman-teman. Mie ayam. Di sini mie ayamnya adalah 45 kurang 15 kurang 10. Berarti 20 di sini ya. Kita buat di sini 20. Nah, kemudian untuk yang nasi goreng itu 20 dikurang 7 dikurang 10. Berarti 3.
Yang suka bakso tambah mie ayam, ya, ini bakso tambah mie ayam adalah 15. Kemudian bakso nasi goreng itu 7. Kemudian mie ayam ditambah nasi goreng itu 10. Yang tidak suka ketiga-tiganya ada 30 orang. Kita jumlahkan. Di sini jumlahnya harusnya adalah 100 ya. Ini 30. 30 ini 25, ini 40. Berarti ada 95 ya, teman-teman. Sementara di sini jumlahnya adalah 100 orang. Berarti minus 5 lagi. Nah, dengan begitu di sini 5 lagi adalah yang suka ketiga-tiganya. Berarti kita di sini ada yang kurang perhitungannya. Nah, karena di sini sudah diketahui ada yang suka ketiga-tiganya 5 orang, maka kita coba hitung ulang lagi. Jadi di sini 7 di sini tadi sudah termasuk 5, berarti 7 dikurang 5. Di sini 15 dikurang 5 dan 10 di sini dikurang 5, teman-teman. Sehingga di sini yang suka mie ayam dan nasi goreng adalah 5. Yang suka antara mie ayam dan bakso adalah 10 orang. Nasi goreng dan bakso adalah 2 orang. Ya. Jadi sini kalkulasi untuk setiap ini ya, bakso, nasi goreng, mie ayam juga berubah. Untuk bakso tadi kita ulang lagi ya. 32 kita kurang, tadi kan 15 ya. 15 ini berubah jadi 10. Kita kurang lagi. Di sini 7 menjadi 2. Kita kurang lagi 5. Kenapa 5? Karena di sini sudah termasuk ketiga-tiganya. Berarti di sini untuk yang suka bakso aja 15. Kemudian ini untuk yang mie ayam berarti 45. Kita kurangin jadi 10. Kita kurangin 10 tadi jadi 5 ya, berubah jadi 5. Kita kurang lagi 5 yang di sini. 5. Berarti 25. Ya. Kemudian yang suka naskor aja kita revisi lagi. Berarti 20 kan? 20 kita kurang 7 tadi jadi 2. Kemudian 10 ini jadi 5. Kita kurang 5 lagi karena sudah termasuk di sini 5-nya. Sama dengan 8. Jadi kita coba kalkulasi lagi dengan revisi tadi. Yang suka bakso aja berarti ada 15. Yang suka mie ayam aja berarti ada 25. Yang suka nasi goreng aja ada 8. Yang suka bakso tambah mie ayam berarti di sini ya, bakso mie ayam berarti ada 10. Oke. Kemudian yang suka bakso tambah nasi goreng, nih bakso ditambah nasi goreng berarti ada 2 ya irisannya. Kemudian mie ayam dan nasi goreng ya. Di sini ada papasan 5, teman-teman. Berarti kita tambah 5. Yang tidak suka ketiga-tiganya ada 30. Tambah lagi sini yang suka ke semuanya ya. Ini yang all. Yang suka semuanya. Maka kalau kita jumlahkan, nah di sini maka jumlahnya adalah 100 ya teman-teman. Sama dengan jumlah di soal ini 100. Oleh karenanya di sini kita sudah bisa langsung lihat ya. Yang tanya adalah banyak siswa yang hanya suka makan mie ayam. Yang suka makan mie ayam berarti M mie ayam adalah 25. Maka jawabannya harusnya adalah E, 25. Nah, ini adalah penjelasannya teman-teman. Ini jika teman-teman tadi tidak menggunakan ini ya, menggunakan diagram Venn, bisa memakai pemisalan. Misalnya suka ketiganya adalah X, kemudian yang suka bakso mie ayam berarti 15 kurang X. Seterusnya sampai dengan dapatlah persamaan tadi. Kemudian disubstitusikan. Tadi kan yang hanya suka mie ayam itu adalah 45 dikurang X dikurang 15 dikurang X dikurang 10 dikurang X. Maka hasilnya sama ya, 25. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal figural nomor 31. Nah, di sini kita lihat dari gambar 1, 2, kemudian ketiga, maka gambar keempatnya adalah, baiklah langsung aja kita bahas. Di sini untuk gambar pertamanya berbicara ada bintang ya, bintang di tengah. Kemudian transformasinya itu bintangnya tidak berubah. Oleh karenanya, gambar kedua ini jika bintangnya di tengah adalah putih di garis hitam,
Maka di sini juga bintang putih di garis hitam ya. Jadi yang C ini, D ini kita coret. Kemudian kita perhatikan lagi. Di sini itu membentuk setengah ya yang full bintang. Kemudian di sini berpindah ya ke sini. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada rotasi sesuai arah jarum jam ya, sebesar 90 derajat. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi untuk gambar yang kedua ini, kita buat langsung aja. Nah, jika dirotasi 90 derajat ke kanan ya, searah jarum jam, maka jawabannya sudah jelas adalah B, teman-teman. Baiklah, soal berikutnya. Soal 32. Di sini ada 3 gambar ya, gambar 1, 2, dan 3. Maka, kira-kira gimana bentuk dari gambar keempat? Oke, baiklah, langsung aja kita bahas, teman-teman. Untuk gambar pertama di sini putih ya. Gambar kedua hitam. Gambar ketiga putih. Harusnya gambar keempat di sini adalah hitam yang berisi. Maka yang E salah dan C salah. Kemudian di sini setiap gambar 1, 2, 3 itu selalu bertambah garisnya ya. 1 tadi, untuk yang kedua ditambah di sini. Yang ketiga di sini. Yang keempat harusnya bertambah garis lagi di sini. Oleh karena itu, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman. Baiklah, soal berikutnya. Soal 33. Nah, di sini ada 3 gambar lagi ya, teman-teman. Maka untuk gambar berikutnya adalah, oke, langsung aja kita bahas. Di sini kita coba gambarkan dulu. Pertama di sini full ya, full hitam, putih, hitam. Harusnya putih ya. Jadi kalau yang hitam ini pasti salah. Kita lihat lagi di sini. Gambar pertama adalah segitiga, gambar kedua adalah segi 4, gambar ketiga adalah segi 5, dan gambar keempat harusnya segi 6 ya. Jadi jawabannya harusnya adalah ya, B ya, teman-teman. Baiklah, soal berikutnya. Soal 34. Di sini ada 9 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tanya adalah kotak ke-9, bagaimana bentuknya? Oke, langsung aja kita bahas, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini merupakan sebuah gambar yang dari belakang ke depan. Berarti gambar pertama ini yang paling belakang, gambar kedua dan gambar ketiga. Gambar pertama ditambahkan gambar kedua, itu hasilnya adalah gambar ketiga ya. Kalau ini tak gabungkan berarti kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Sama ini, yang ini juga sama. Dari gambar pertama dari belakang, gambar kedua jadinya gambar ketiga. Maka di sini jawabannya untuk gambar yang tandanya ini adalah, tadi kan awalnya seperti ini, kemudian seperti ini, pastinya pembentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi dengan gambar seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke ya, teman-teman ya, di opsi E. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal terakhir, soal 35. Nah, ini analogi ya, tapi dalam bentuk gambar. Di sini ada gambar 1, 2, kemudian gambar ketiga, dan bagaimana gambar keempatnya? Baiklah, langsung aja kita bahas. Nah, di sini gambar 1 dan gambar 2, perubahan adalah mereka saling bertukar ya, bertukar posisi. Nah, di sini harusnya untuk gambar ketiga ini, posisi perseginya dan segitiga harusnya pindah ke sisi kanan. Dan 3 persegi lainnya harusnya pindah di sisi kirinya ya, teman-teman. Nah, dari gambar ini, kira-kira mana yang mirip? Nah, untuk yang A kita coret, untuk yang B juga kita coret, dan untuk yang E kita coret. Sisa antara C atau D. Nah, di sini untuk C dan D, bedanya adalah titik ya. Kalau tadi gambar pertama dan kedua, titiknya itu di kotak yang 3 ini di tengah. Maka harusnya untuk soal ini, untuk gambar keempatnya adalah di opsi D. Titiknya ada di sini, teman-teman. Oke, maka jawabannya adalah D ya, teman-teman. Baiklah, tampaknya kita sudah sampai di penghujung soal, yaitu soal 35. Jadi kira-kira dari 35 soal tadi, berapakah skor teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri tayangan kali ini, saya memberikan sebuah motivasi buat teman-teman
yang mana ini merupakan kunci dari kesuksesan, yaitu rahasia dari kehidupan ini adalah jatuh sebanyak 7 kali, tetapi harus bangkit sebanyak 8 kali. Artinya di sini kita jangan pernah menyerah jika mengalami kegagalan. Oleh karena itu, buat teman-teman semua, agar tetap semangat ya, dan semoga dimudahkan jalannya menuju ASN di tahun ini. Baiklah, sampai sini dulu tahun kali ini. Saya mohon maaf apabila salah kata, dan apabila saya ada kekeliruan, silakan tuliskan di kolom komentar ya, atau chat saya di kontak pada deskripsi video ini. Oke, sekian dulu, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.